Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Bertemu lagi dengan Deva Dev Official. Kali ini, Deva Dev akan membahas mengenai cara mengisi pantograf part 2. Nah, pada part 2 ini, kita akan mengisi lembar pantograf bagian belakang. Seperti ini ya, ini adalah lembar pantograf bagian belakang. Pertama-tama, kita akan mengisi bagian catatan persalinan. Yang pertama itu adalah tanggal persalinan, contohnya tanggal 1 Maret 2022. Seterusnya adalah nama bidan. Contohnya kita isi dengan bidan Ana. Lalu, berikutnya ada tempat persalinan. Contohnya persalinan ini berlokasi di praktik mandiri bidan. Karena tidak ada praktik mandiri bidan, kita contreng lainnya. Lalu kita tulis MB. Selanjutnya, yang keempat adalah alamat tempat persalinan. Kita ambil dalam kasus ini, contohnya Bandung. Nah, karena pada kasus ini, ibu melahirkan di praktik bidan, tidak ada rujukan, maka nomor 5, 6, 7, 8, dan 9 tidak diisi. Hanya kita coret di bagian sini. Kemudian kita isi bagian kala 1. Karena pada kasus ini pantograf tidak melewati garis waspada, maka kita lingkari huruf T pada nomor 10. Apabila tidak ada masalah pada kala 1, maka nomor 11, 12, dan 13 tidak perlu kita isi, hanya kita coret saja seperti tadi. Seperti ini ya. Selanjutnya, kita isi bagian kala 2. Nomor 14 ada episiotomi. Apabila dilakukan episiotomi, maka checklist ya, lalu tuliskan indikasinya apa. Apabila tidak dilakukan, maka checklist tidak. Lalu jangan lupa untuk mencoret bagian ini. Nomor 15 ada pendamping pada saat persalinan. Contohnya saja pendampingnya adalah suami dan keluarga, maka checklist suami dan keluarga. Nomor 16 ada gawat janin. Apabila terjadi gawat janin, maka bisa di checklist ya. Dan apa tindakan yang dilakukan? Apabila tidak terjadi, maka checklist tidak. Lalu, pemantauan detak jantung janin, kita checklist juga dan dituliskan hasilnya berapa. Contohnya, 142 kali per menit. Lalu jangan lupa untuk mencoret seperti ini apabila tidak terjadi gawat janin. Selanjutnya, nomor 17, ada distosia bahu. Apabila terjadi distosia bahu, maka checklist ya, lalu tuliskan tindakan yang dilakukan. Apabila tidak, maka checklist tidak. Dan coret bagian sini. Dan karena tidak ada masalah, maka coret bagian sini juga. Lalu, kita isi bagian kala 3. Nomor 19, inisiasi menyusui dini. Apabila dilakukan, maka checklist ya. Apabila tidak, maka tuliskan alasannya. Selanjutnya, lama kala 3. Misalnya 5 menit dalam kasus ini. Lalu, nomor 21, pemberian oksitosin. Apabila dilakukan, maka checklist ya. Lalu, tuliskan contohnya 1 menit sudah persalinan. Apabila tidak, maka tuliskan alasannya. Penjepitan tali pusat dilakukan berapa menit? Contohnya di sini adalah 1 menit setelah bayi lahir.
Nomor 22, apabila dilakukan pemberian ulang oksitosin, maka checklist ya, lalu tuliskan alasannya. Apabila tidak, maka checklist tidak. Nomor 23, penegangan tali pusat terkendali PTT. Apabila dilakukan, maka checklist ya. Apabila tidak dilakukan, maka checklist tidak dan tuliskan alasannya. Berikutnya adalah nomor 24, masase fundus uteri. Apabila dilakukan, maka checklist ya. Apabila tidak, maka checklist tidak dan tuliskan alasannya. Nomor 25, plasenta lahir lengkap. Apabila ya, maka lingkari ya. Apabila tidak, maka lingkari tidak. Dan jika jawabannya adalah tidak, maka tuliskan tindakannya. Nomor 26, plasenta tidak lahir lebih dari 30 menit. Apabila ya, maka checklist ya dan tindakannya dituliskan. Jika tidak, maka checklist tidak. Nomor 27, apabila ada laserasi, checklist ya dan tuliskan di mana saja. Apabila tidak ada, maka checklist tidak. Nomor 28, hanya diisi apabila ada laserasi. Ya, karena pada kasus ini tidak ada, maka dilewat. Nomor 29, apabila ada atonia uteri, maka checklist ya dan tindakannya apa. Apabila tidak, maka checklist tidak. Nomor 30, jumlah darah yang keluar. Contohnya kurang lebih 100 mili. Nomor 31, karena tidak ada masalah, maka kita coret saja. Selanjutnya, kita isi bagian skala 4. Seperti ini ya contohnya. Kondisi ibu, keadaan umum baik, tensi 120/80, nadi 80, nafas 20. Jika ada masalah, isi, maka kalau tidak, coret. Selanjutnya adalah catatan bayi baru lahir. Contohnya seperti ini ya, dari nomor 34 sampai 40. Berikutnya adalah yang terakhir, yaitu tabel pemantauan skala 4. Contohnya seperti ini ya. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.